Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan pada materi gerak parabola. Nah, gerak parabola ini sering juga disebut dengan gerak dua dimensi ya. Jadi gerak dua dimensi. Kenapa gerak dua dimensi? Karena gerak parabola ini merupakan gabungan ya dari gerak di sumbu X ya dengan gerak di sumbu Y itu ya. Nah, gerak parabola ini sebenarnya nggak sulit ya teman-teman, kalau teman-teman sudah mempelajari GLB dan GLBB ya. Jadi gerak parabola ini kita sering sebutnya itu gabungan ya, GLB dan GLBB ya. Jadi gerak parabola ini kan dia gerak di sumbu X dan gerak di sumbu Y kan gitu ya. Nah, dia juga gabungan dari GLB dan GLBB. Gimana cara kita memaknai ini? Nah, jadi bayangin seperti ini ya. Kita punya sebuah bola. Bola ini kemudian ditendang dengan kecepatan awal V0 membentuk sudut katakanlah theta. Nah, theta di sini sering disebut sudut elevasi atau sudut kemiringan ya. Elevasi itu artinya kemiringan. Nah, jadi kalau dalam soal nanti ada sudut, benda dilemparkan dengan sudut, nah itu udah pasti parabola. Atau ada kata-kata sudut elevasi, nah itu kemungkinan besar bendanya bergerak parabola. Nah, pada sumbu X ya, pada sumbu X itu akan berlaku rumus GLB teman-teman. Sementara pada sumbu Y itu berlaku rumus GLBB. Gitu ya. Nah, kadangkala ada soal yang kita bisa selesai dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Rumus GLB di sumbu X, rumus GLBB di sumbu Y itu selesai ya, digabung kemudian selesai. Ada juga soal cuman ditanyakan itu teorinya saja gerak parabola ini ya. Nah, jadi kita bahas dua-duanya ya. Yang pertama, teorinya dulu. Jadi kalau benda ditembakkan secara membentuk sudut seperti ini, ingat ada gravitasi ke bawah, maka dia akan turun lagi ke bumi. Gitu ya. Dia nggak akan mungkin terus ke sana nih, karena ada gravitasi, maka dia akan turun kembali ke tanah atau ke bumi. Nah, ada beberapa titik yang harus kita perhatikan di sini yang sering juga muncul dalam soal. Yang pertama adalah yang namanya titik puncak. Yang kedua adalah titik di mana dia jatuh. Ini disebut jarak terjauh. Ya, titik puncak ini sering juga disebut tinggi maksimum ya, atau tinggi maksimum sih namanya. Oke. Apa yang terjadi di titik puncak ini? Nah, kita akan bahas ya. Yang namanya titik puncak ini sering ditanyakan ya. Ini adalah suatu titik di mana benda berada paling tinggi. Ya, namanya juga puncak ya, paling tinggi. Kenapa dia berada di titik paling tinggi? Karena dia udah nggak mampu naik lagi. Gitu ya. Yang namanya titik paling tinggi itu dia udah nggak mampu naik. Kenapa nggak mampu naik? Karena kecepatan ke arah atas, atau bahasanya itu kecepatan ke arah vertikal itu sudah habis. Atau bernilai 0 ya, atau 0. Kita bisa sebut VY sama dengan 0 gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman. Meskipun VY-nya 0 gitu ya, ketika dia di puncak, benda masih punya kecepatan arah horizontal. Ya, kecepatan arah horizontal masih ada. Sehingga dia masih maju. Nah, ini berbeda dengan
gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas itu kecepatannya 0 ya, nggak ada kecepatan sumbu X, nggak ada kecepatan sumbu Y. Tapi kalau gerak parabola ada kecepatan sumbu X, ada kecepatan sumbu Y. Ya, kemudian jadi karena masih punya kecepatan sumbu X, jadi di sini kita bisa buat Vx tidak 0 gitu ya. Nah, karena benda masih punya kecepatan arah X, maka dari dua ini diambil kesimpulan energi kinetik benda di puncak itu tidak 0 gitu ya, karena masih punya kecepatan arah X. Sementara yang namanya titik puncak itu ketinggiannya maksimum ya, namanya aja ketinggian puncak ya maksimum. Nah, karena ketinggian maksimum, H-nya maksimum. Karena H maksimum, kita bisa peroleh kesimpulan energi potensialnya akan bernilai maksimum. Gitu ya. Begitu dia.